Halo, selamat datang di channel Maha Gadget. Kita akan membahas berapa sih harga per satu desain di Freepik. Apakah menjadi kontributor di Freepik ini lebih worth it dibandingkan dengan menjadi kontributor di Shutterstock maupun di Adobe Stock. Nah, kita akan compare ketiga platform ini, manakah yang paling recommended, dan untuk orang-orang pemula mana yang paling pas untuk dijadikan sebagai microstock harian. Nah, saya akan buka akun Freepik saya. Nah, ini dia. Kalau kita zoom, untuk bulan ini lumayan ya. Downloadnya ada 53 kali download. Tapi kalau kita lihat earningnya hanya 2,15 euro. Jadi dari segi mata uang sudah berbeda jauh. Shutterstock dan Adobe Stock sama-sama menggunakan US dollar, sedangkan di Freepik karena dia ini menggunakan mata uang euro, sehingga pembayarannya pun lebih kecil dibandingkan dengan Adobe dan Shutterstock. Kenapa bisa demikian, Bang? Karena Adobe dan Shutterstock menggunakan dolar, di mana dolar itu per 1 US dollar itu sama dengan 15.000 rupiah ya kisarannya untuk saat video ini tayang. Sementara untuk 1 euro itu lebih tinggi lagi, di atas 15 dolar. Artinya euro lebih mahal dibandingkan dengan dolar. Tetapi kalau kita compare antara Adobe Stock dengan Freepik dan juga dengan Shutterstock, di Shutterstock per satu kali downloadnya 0,1 US dollar atau setara dengan 1.000 sampai 2.000 rupiah. Jarang-jarang lah kita dapat 3.000 rupiah sampai 4.000 rupiah. Kemudian kalau di Adobe Stock dia lebih tinggi sedikit daripada Shutterstock, sekitar 3.000 sampai 6.000 rupiah per satu kali download. Nah, di Freepik justru lebih anjlok lagi ya. Dia kalau satu kali download itu 0,01 euro ya. Ya, kalau kita compare ke rupiah sekitar 500 perak per satu kali download. Makanya walaupun ini jumlah downloadnya banyak, uangnya juga tidak banyak alias sedikit. Nah, ini pelajaran buat teman-teman. Kalau seandainya memang ingin cepat-cepat sukses di dunia microstock, itu tidak ada rumus cepat sukses. Yang ada adalah rumus bagaimana caranya bersabar dan terus berkarya sepanjang waktu. Karena kalau cepat-cepat pasti yang diupload jangan-jangan bukan karya sendiri, melainkan karya orang lain. Ujung-ujungnya ketika akunnya sudah tinggi, tumbang, ngulang lagi dari nol, begitu seterusnya. Lebih baik kita pelan-pelan, maju secara pelan-pelan, tapi karya yang kita buat itu memang betul-betul karya sendiri. Dan pengalaman saya selama di Freepik ini belum pernah satupun melakukan pencairan ya. Kalau di Adobe Stock sudah pernah berkali-kali, bahkan per bulannya 800.000 dan sudah terkumpul 5 juta pada saat itu. Ya, walaupun masih lebih banyak modal ya, modalnya 7 juta, baru balik 5 juta akunnya tumbang. Karena yaitu menggeluti dunia desain grafis ini memang lebih sulit dibandingkan dengan foto maupun video, capture langsung dari kamera maupun dari mirrorless. Nah, jadi itu ya buat teman-teman yang ingin menekuni dunia microstock, bersabarlah. Karena di awal-awal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin tidak bisa panen, tapi ketika 3 tahun ke atas, nah dari situ barulah bisa panen. Ini sama seperti YouTube juga sama.
kita itu seolah-olah seperti menanam sawit atau menanam pohon karet. Jadi sekarang kita tanam, bulan depan panen, salah ya. Sekarang kita tanam, 3 tahun kemudian baru kita panen sawit. Sekarang kita tanam karet, 5 tahun sampai 7 tahun kemudian baru bisa panen. Nah, sama halnya dengan dunia digital juga demikian. Jadi tidak ada yang sukses secara instan dan cepat.